Kita membawa Injil melalui perbuatan gampang tidak? Semua orang bisa. Tapi problemnya semua orang enggan karena sadar perbuatannya belum bisa jadi contoh untuk orang lain. Maka mulai sekarang kita harus menjadi teladan, menjadi saksi yang siap tanggalkan ego kita. Salam, selamat sore. Baik Bapak Ibu, kita langsung mulai pembahasan kita pada sore hari ini. Nanti kita akan fokus di Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ke-20 ya. Bapak Ibu bisa tandai terlebih dahulu teks kitab sucinya. Nanti kita akan baca di ayat tersebut. Tetapi sebelumnya ingin saya awali dulu dengan tantangan gereja di masa sekarang ya. Tantangan gereja di masa abad 21. Kalau beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan bahwa salah satu tantangan terbesar di abad sekarang adalah krisis kasih. Tetapi ada pendapat lain yang berkaitan ini dengan tantangan gereja secara lebih mendetil, bahwa gereja dihadapkan pada situasi yang cukup dilematis. Kalau saya bicara gereja bukan hanya bicara gedung, ruang geometri panjang lebar tinggi, lalu sinodenya di mana, sinodenya apa ya, itu organisasi. Tapi gereja dalam artian yang sesungguhnya itu adalah kita semua orang percaya, bapak dan ibu. Maka istilah dalam bahasa aslinya gereja itu disebut dengan eklesia, dari kata ek itu keluar, dan kaleo itu dipanggil. Berarti gereja itu adalah orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Itu esensi dari gereja. Nah, kalau yang dipanggil keluar dari terang, dari gelap kepada terang, itu bukan bicara organisasi semata, tapi bicara adalah kita semua. Karena itu ketika nanti ketemu dengan istilah gereja, maka sebenarnya gereja itu adalah kita semua. Karena itu kita dipanggil untuk menerima mandat khusus dari Tuhan, yaitu amanat agung dalam Matius pasal 28. Namanya amanat itu berarti harus dikerjakan, tidak boleh kita menawar. Bahwa ini hanya berlaku kepada staf gereja, staf dalam organisasi gereja, atau menjadi pekerjaan dari pemimpin gereja, tapi ini pekerjaan gereja dalam artian kita sebagai umatnya. Maka ketika ayat dalam Matius 28 ini disampaikan, itu berlaku untuk setiap orang yang percaya kepada Kristus. Sebenarnya kata eklesia itu dulu sebelum perjanjian baru juga digunakan untuk menunjuk kepada seluruh perkumpulan, parlemen. Kalau di zaman sekarang disebutnya seperti DPR. Jadi orang Yunani itu sudah mengenal istilah demokrasi itu jauh sebelum kita di era modern. Justru istilah demokrasi itu yang meletakkan adalah mereka. Maka mereka memilih laki-laki yang sudah dianggap dewasa. Saya lupa umur berapa, apakah umur 17 atau 12 tahun ya. Dalam tradisi Yunani, kalau di Israel kan 30 tahun baru dianggap boleh layak berbicara. Maka ketika Yesus belum berumur 30 tahun, dia harus menyesuaikan diri dengan tradisi masyarakat yang ada di sekitar. Itu sebabnya Yeremia ketika diutus pada usia muda, dia menolak. Aku ini masih muda Tuhan. Ya. Lalu Tuhan katakan, ya tidak perlu usia muda. Kamu saya utus untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tapi memang pada waktu itu kultur masyarakat Israel 30 tahun baru dianggap layak pembicaraannya diperdengarkan, maka Yeremia mengatakan seperti itu. Tapi kalau di Yunani jauh lebih muda itu diperbolehkan. Maka perkumpulan dari masyarakat itu disebut dengan sidang eklesia, sidang parlemen, yang akan memutuskan ketika seseorang bersalah atau dalam rapat tertentu, biasanya dengan suara terbanyak. Itu adalah demokrasi dalam artian yang paling awal di era Yunani klasik. Lalu kemudian ditarik kata itu untuk menunjukkan kepada komunitas orang percaya. Dan ketika Yesus menggunakan kata itu, pertama kali digunakan Yesus ketika Yesus mengapresiasi pernyataan Petrus yang mengatakan, kamu adalah anak Allah yang maha tinggi. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Itu kata eklesia dalam perjanjian baru kembali digunakan untuk menunjuk pada jemaat, dalam artian gereja adalah bapak dan ibu. Itu kira-kira sedikit kronologis dan sejarah di belakang terkait dengan istilah gereja. Jadi
Kita adalah gereja, ya, kita adalah bait suci Tuhan yang diberikan tugas untuk menyampaikan sebuah mandat. Namanya mandat itu tidak boleh kita oper ke orang lain. Ya, lalu tugas kita ya, kita terima mandat, semua orang percaya terima mandat. Tidak bisa dioper, tidak bisa ditunda, dan tidak kemudian bisa dinegosiasi. Semua harus mengerjakan mandat yang dari Tuhan. Itu perintahnya punya otoritas yang cukup kuat, istilah mandat itu, ya, yang disebut dengan amanat agung. Ya, itu adalah perintah yang berlaku untuk kita semua dan di segala zaman. Jadi ketika nanti kita membahas mengenai mandat Tuhan atau amanat agung, itu bukan dalam artian kepada orang tertentu, tapi kepada kita semua. Dengan strategi yang tentu nanti akan bisa dipahami secara lebih simpel oleh kita semua. Karena selama ini kita berpikir, ya saya nggak bisa menginjil, saya nggak bisa ngomong dengan bahasa-bahasa yang alkitabiah sekali, yang bahasa akademis nggak bisa. Ya, tapi Pak Bu, ada kadar yang bisa dilakukan oleh semua orang dalam proses melakukan penginjilan, yaitu adalah keteladanan. Itu saya kira adalah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang, tapi sulit untuk kita praktekkan karena bicara teladan itu bicara sikap hidup. Nah, itu repotnya kita di situ. Kalau ngomong kita memang susah, karena ngomong hanya milik orang tertentu yang punya latar belakang pendidikan terbiasa bicara. Dan teladan itu sebenarnya semua orang bisa melakukan itu, tapi semua orang juga punya pergumulan untuk menjadi hidupnya teladan bagi orang lain. Karena kita seringkali justru hidup di dalam sesuatu yang menjadi penilaian buruk, sehingga ketika kita diberikan kesempatan untuk menjadi teladan kadang-kadang kita enggan. Ya, apalagi hidup kita dikuasai dengan banyak macam-macam tantangan, emosi yang membuat akhirnya kita mengeluarkan kata-kata yang tidak produktif pada orang lain. Baik Bapak Ibu, sedikit tentang tantangan gereja di masa sekarang. Ini boleh dibantu slide-nya untuk slide berikutnya, ya. Tantangan gereja di era sekarang adalah adanya percampuran budaya, ya. Percampuran budaya, apalagi dengan perkembangan teknologi yang begitu luar biasa, kita tidak bisa membendung arus informasi yang begitu cepat. Kita kebanjiran informasi. Makanya Bapak Ibu kalau ketinggalan handphone atau handphonenya mati 1 jam saja, kita merasa kehilangan informasi. Rasanya kita panik. Aduh, handphone saya baterainya habis. Ya. Lalu kemudian kuotanya habis. Padahal ketika ada kuota di WA balasnya lama. Tapi kalau WA-nya nggak ada kuota, itu rasanya dunia seperti berhenti untuk sekian detik. Kenapa? Karena kita butuh informasi yang begitu cepat. Saking kita butuh informasi yang cepat, kadang-kadang kebutuhan itu diisi oleh oknum yang menyebarkan berita hoax kepada kita. Sehingga apa? Terbentuk sebuah budaya yang disebut dengan budaya dunia cyber, dunia maya, ya, dunia Ibu Antipas, ya, kan dunia maya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan kita dibanjiri informasi, karena dibanjiri informasi terbentuk budaya baru. Sekarang orang-orang di belahan daerah manapun, itu apa yang dikerjakan di tempat lain itu mereka bisa menirunya. Ya, kira-kira seperti itu. Itu tantangan masyarakat sekarang. Jadi tanpa disadari kita terjebak dengan sebuah tren. Tapi sayangnya justru kecanggihan teknologi tidak dibarengi oleh kita semua untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ini menjadi, kalau boleh dibilang bahasa kerennya, anti klimaks. Anti klimaks itu fasilitasnya tersedia, tapi kita tidak menggunakan fasilitas itu untuk menawarkan konsep dan kebenaran kepada banyak orang. Justru kita menggunakan fasilitas untuk hal-hal yang tidak mendukung pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Padahal sekarang dengan perkembangan teknologi hampir tidak mungkin ada wilayah yang tidak terjangkau dengan Injil. Maka kalau Bapak Ibu membaca di dalam di dalam kitab suci, indikasi bahwa Tuhan datang itu ketika semua Injil diberitakan ke seluruh dunia. Saya yakin dengan perkembangan teknologi sekarang, di pelosok manapun mereka sudah bisa mendengarkan Injil. Artinya apa? Sebenarnya yang mempercepat kedatangan Tuhan itu salah satunya adalah kita sendiri. Ketika Injil diberitakan, maka itu adalah bagian kecil. Ini tidak satu-satunya ya, karena kan melihat akhir zaman itu ada beberapa item, ada beberapa indikator. Tapi salah satunya adalah perkembangan Injil sampai ke seluruh dunia. Dan saya yakin dengan perkembangan teknologi semua orang bisa melihat hal-hal yang berkaitan dengan Injil Kristus. Dan kebenaran harus kita sampaikan. Ketika Yesus bicara 2000 tahun yang lalu, itu teknologi belum berkembang seperti sekarang. Bahkan Bapak Ibu kalau dengar cerita tentang Columbus
sampai menemukan kepulauan Bahama yang sekarang menjadi Amerika Serikat, itu baru bisa didengar oleh Raja Spanyol itu 5 bulan setelah menemukan. Ya, walaupun pada waktu itu sudah memasuki masa modern. Kenapa 5 bulan? Karena belum ada teknologi yang canggih. Tapi sekarang orang bisa real time melakukan liputan dan langsung bisa diketahui oleh banyak orang. Itu hebatnya teknologi. Bahkan kalau kita bicara yang lebih ekstrim lagi, bahkan pilpres pun, pilkada pun belum berlangsung, teknologi sudah bisa memprediksi siapakah pemenangnya. Walaupun itu juga asumsi dan opini, tapi itu hebat gitu ya. Itu kan ada semacam kelakar dari seorang hamba Tuhan itu, kalau di daerah-daerah Afrika Selatan setelah pemilu itu baru diketahui hasilnya berapa bulan setelahnya. Kalau di Amerika Serikat tunggu beberapa jam baru diketahui siapa pemenangnya. Di Indonesia pemilu belum dilakukan sudah ketahuan siapa pemenangnya, ya karena sudah dikondisikan dan diselesaikan di belakang meja. Tapi itu adalah indikasi bagaimana perkembangan teknologi yang begitu luar biasa. Lalu yang berikutnya adalah, kalau Bapak Ibu melihat di slide ya, saya tentu tidak bacakan semua supaya nanti waktunya bisa kita manage dengan baik. Yang kedua adalah adanya, kalau kita bicara konteks Indonesia itu budayanya multikultur, budayanya macam-macam. Ya, budayanya ada berbagai ragam budaya, bahasa itu juga bermacam-macam. Ya, kalau kita di Jawa Tengah, ya tentu bahasanya disebut dengan bahasa Jawa. Walaupun ada logat Ngapak Banyumasan, ada logat yang lebih ke timur, yang lebih bahasanya lebih ke bahasa mendekati keraton, tapi minim kita bisa saling berkomunikasi dan memahami. Tapi kalau kita sudah ke Indonesia bagian timur, antar suku saja bahasa sudah berbeda. Ini budaya. Bagaimana budaya kita itu beragam di Indonesia. Budaya beragam itu menjadi pintu masuk kita terjebak dengan konflik. Tapi itu juga bisa menjadi pintu masuk untuk kita menyampaikan kebenaran dengan konteks budaya yang dimiliki oleh budaya lokal itu. Sebagai contoh misalnya, kalau kita bicara tradisi Jawa saja, saya beberapa kali melihat bahwa ada filosofi dalam tradisi Jawa itu yang sebenarnya bisa kita pertemukan dengan firman Tuhan, dan itu menjadi pintu masuk. Seperti contoh misalnya Narimo ing Pandum, itu kalau kita relevansikan dengan kitab suci, itu kita bisa masuk dengan bagaimana bersyukurlah senantiasa, mengucap syukurlah senantiasa. Kalau itu bisa kita kemudian pelajari dengan baik, itu menjadi jembatan kita berkomunikasi dengan budaya lokal yang ada di sekitar kita, dan Injil bisa disampaikan. Nah, itu yang saya kira perlu kita pahami bersama-sama. Maka ada istilah yang dirumuskan oleh para teolog, bagaimana penginjilan itu yang bersifat kontekstual. Kontekstual itu artinya bukan menurunkan kualitas Injilnya, kebenarannya. Yang kemudian kita coba cari titik temunya adalah apa yang bisa kita ketemu titik temunya ini apa. Contoh misalnya, menginjili kepada anak muda, itu kan pasti beda dengan orang tua. Apalagi anak muda di era sekarang. Nah, bagaimana strateginya itu? Strategi itu yang berbicara pada kontekstualisasi. Itu kalau kita bicara dalam konteks penginjilan yang lebih strategis ya. Tapi nanti kita belajari bagaimana penginjilan dalam konteks yang paling sederhana kita lakukan, tapi juga susah untuk kita lakukan bersama. Itu berkaitan dengan keteladanan. Ini saya petakan dulu kondisi tantangan gereja di masa sekarang. Yang berikutnya adalah tantangan masyarakat sosiologis. Sosiologis itu adalah kondisi masyarakat. Kecenderungan masyarakat. Ini saya tulis di sini masyarakat urban. Urban itu masyarakat pendatang. Saya kira Purwokerto mungkin bisa disebut sebagai masyarakat yang sudah urban karena ada banyak pendatang, apalagi ada kampus. Itu kalau daerah sudah ada kampus, maka akan terjadi percepatan perubahan budaya begitu cepat sekali. Kenapa? Karena setiap orang datang membawa budayanya sendiri, lalu bertemu membentuk budaya baru. Budaya baru. Kalau saya suka cak lontong ya, beberapa waktu itu saya lihat bahwa suku di Indonesia itu banyak. Kalau suku Jawa ketemu dengan suku Sunda, maka akan lahirkan suku baru. Apa? Syukuran katanya. Nah, makanya kalau orang menikah, orang Jawa dengan orang Sunda katanya pasti akan terbentuk suku baru. Namanya syukuran. Pasti kan kita syukuran ya, ada selamatan dan lain. Itu suku baru. Jadi apalagi di kota Purwokerto saya lihat percampuran budaya begitu cepat sekali. Itu bisa menjadi peluang, tapi juga bisa menjadi tantangan. Tantangannya di mana? Tantangannya kalau kita tidak bisa mengelola perbedaan budaya, kita justru akan melahirkan gesekan-gesekan, ya,
konflik horizontal di masyarakat. Lalu orang membentuk kelompok masyarakat A, masyarakat B, lalu komunitas A, komunitas B, dan sekali waktu itu bisa dimanipulasi oleh kepentingan atau orang-orang tertentu, itu bisa menjadi konflik yang luar biasa. Tapi menjadi peluangnya di mana? Kalau itu bisa dikelola dengan baik, itu akan menjadi kekuatan yang bisa kita menarik begitu banyak anak-anak muda. Itu strategi penginjilan secara kontekstual tentunya Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya adalah ya selain pada kontekstual, tantangan masyarakat sekarang adalah manusia menjadi terasing dari dunia konkret, dari kehidupan konkret. Kenapa? Karena tadi sebelumnya yang ketiga itu, karena hidup di masyarakat kota urban. Kalau di Jakarta ya, di Jakarta itu berasa sekali. Di Purwokerto juga kita waktunya sepertinya agak mepet ya. Mau ke tempat ini rasanya kok, aduh, ini waktunya habis. Kalau di Jakarta, satu kegiatan, apalagi kalau misalnya kita ada dua kegiatan, katakanlah dua kegiatan, di tempat yang berbeda, dalam satu hari kadang-kadang tidak bisa kita selesaikan. Karena persoalan waktu. Saya minggu lalu, hari Senin, itu mengajar sampai jam 11.10 selesai, 11.10. Kalau keluar dari kelas untuk serahkan alat tulis ke layanan akademik, kira-kira 11.30 baru selesai. Keluar parkiran, anggaplah kalau parkirannya padat itu, saya butuh waktu sekitar 15 menit untuk bisa keluar dari lokasi itu, dan jalanan cukup padat. Dan kemudian kami janjian, Pak, jam 4 Anda ketemu kami di Jakarta Selatan. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang sedang menuliskan buku, itu bagus sekali juga. Bukunya Haruskah Orang Kristen Bersuara. Ini bagaimana orang Kristen harus tampil di era masyarakat luas. Kita bersuara untuk menyampaikan kebenaran. Kalau dunia politik sudah banyak dibajak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kenapa orang Kristen tidak terjun di sana? Kenapa orang Kristen tidak terjun dengan pemikirannya? Supaya apa? Supaya dunia politik tidak dibajak oleh oknum tidak bertanggung jawab, tapi akan diisi oleh anak-anak Tuhan di sana. Ketika dia telepon, Pak, ketemu jam 4 bisa tidak di Jakarta Selatan? Saya bilang, maaf, resiko. Saya selesai jam 11.10. Anggaplah saya keluar dari kampus jam 12. Untuk menuju ke Jakarta Selatan dengan waktu 4 jam saja. Waktu 4 jam, saya sangat mengkhawatirkan tidak akan kekejar. Apalagi belum makan siang dan lain-lain. Saya bilang, tunda satu hari berikutnya. Satu hari berikutnya, papa saya repot, Pak, gitu ya, dia bilang gitu. Kami baru bisa itu papa saya jam 8 malam. Bagaimana? Oke, enggak apa-apa, jam 8 malam hari Selasa, saya akan kosongkan dari mulai jam siang, jam 8 malam kita ketemu. Saya ketemu dengan beliau jam 8 malam, sampai akhirnya sampai rumah itu jam 11.30, 23.30, hampir setengah 12 malam. Itu di Jakarta. Jadi waktu begitu padat sekali di Jakarta. Karena saking padatnya, kadang-kadang kita itu tidak punya kemampuan atau tidak punya waktu untuk bisa berkomunikasinya itu, jadi kayaknya harus ngejar waktu. Jadi tanpa disadari tingkat stresnya menjadi tinggi sekali. Dan kadang-kadang karena faktor kemacetan, faktor pertemuan yang begitu ribet, macet, harus mencari akses jalan yang tidak overburden di mana ya? Mencari rute dengan menggunakan motor sambil pegang GPS itu kan susah. Ini bagaimana ya? Kalau kita naik kendaraan mobil itu macetnya luar biasa, nggak akan ketemu. Tingkat stres. Dan itu menjadi peluang untuk orang juga melakukan atau mengumbar kata-kata yang tidak produktif kepada orang-orang di sekitarnya. Termasuk kepada keluarga atau kepada orang-orang yang mungkin bekerja dengan kita. Kalau kita sebagai seorang pemilik perusahaan atau sebagai seorang pimpinan di dalam katakanlah punya usaha yang punya karyawan. Itu bisa menjadi polemik dalam kita menyampaikan Injil Tuhan juga kepada mereka. Karena tadi saya katakan Injil yang paling efektif disampaikan bukan dengan perkataan, tapi yang paling efektif disampaikan dengan perbuatan. Dan ini adalah tantangan bagi kita semua. Yang tadi saya katakan, sederhana menyampaikan Injil itu sederhana. Kenapa sederhana? Karena nggak butuh ngomong bagus, nggak butuh ngomong dalam artian yang intelek, akademis. Cukup butuh perbuatan yang semua orang bisa melakukan itu. Tapi problemnya perbuatan kita seringkali menjadi ingkaran atau anti klimaks dari kebenaran. Sehingga seringkali yang disampaikan baik kepada orang lain, malah justru kita akan dicibir oleh orang lain sebagai orang jargoni, pinter ngajar, ora pinter ngelakoni. Nah itu tantangan bagaimana kehidupan kita gereja.
Maka tadi saya katakan, ketika kita bicara masalah amanat agung, masalah mandat penginjilan, itu tugas setiap orang. Melalui apa? Melalui perbuatan hidup kita. Itu saya kira perlu kita garis bawahi. Sehingga kemudian kita tidak punya alasan apapun bahwa menginjili, mencari jiwa itu tugasnya orang lain, tugasnya pendeta, tugasnya staf gembala. Tapi tugas kita semua dengan cara yang semua orang bisa melakukan, tapi semua orang butuh pergumulan untuk melakukan kunci keteladanan itu. Itu luar biasa. Ya, jadi kita coba buka Alkitab kita dalam tadi saya sudah sebutkan ke Bapak Ibu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau ayat 20 jelas di situ dikatakan, mungkin bisa digarisbawahi, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau Yesus memerintahkan, itu bukan sekedar melalui perkataan. Tapi ketika Yesus memerintahkan, dia sudah meneladankan sesuatu. Saya ulang, kalau Yesus memerintahkan kepada kita, Yesus bukan memerintahkan sekedar dengan kata-kata, tapi dia nggak melakukan seperti orang Farisi. Dia mengatakan yang baik, tapi nggak bisa melakukan yang baik. Maka Yesus kecam, "Hei orang Farisi ahli Taurat, kamu itu seperti kuburan. Luarnya bagus, dilabur putih, luarnya kelihatan indah, dalamnya penuh dengan tulang. Penuh dengan hal-hal yang menjijikan dan bahkan menakutkan." Itu orang Farisi. Bisa ngajar yang baik, tapi tidak bisa menunjukkan hidup yang baik. Tapi kalau Yesus sudah memerintahkan, pasti dia sudah membuktikan melalui perilakunya. Itu keteladanan. Maka Bapak Ibu, tadi saya katakan, kalau kita mengatakan aku nggak bisa nginjil, nggak bisa ngomong, kata siapa? Menginjil itu bukan soal bicara perkataan, menginjil itu bicara soal transfer perbuatan kepada orang lain, sehingga orang lain terberkati atas apa yang kita lakukan. Maka Pak Bu, menginjil yang paling sederhana adalah memberikan hidup menjadi teladan bagi orang lain. Tapi ini problemnya kita, menjadi teladan ini yang agak susah bagi orang lain. Karena keteladanan itu harus punya konsekuensi, kita menyalipkan diri kita, menyalipkan ego kita. Kalau ada seorang tokoh, seorang psikolog tepatnya ya, Sigmund Freud itu mengatakan bahwa dalam jiwa manusia itu ada 3. Ada id, tulisannya ide biasa id, ada ego, ada super ego dalam jiwa manusia. Ada id, ada ego, ada super ego. Super ego itu adalah wilayah dari diri kita yang menerima nilai dari luar. Nah, kalau Bapak Ibu dengar khotbah, ini super egonya yang berbicara, ya. Super egonya yang dioptimalkan. Oke, saya terima sesuatu yang baik dari firman Tuhan. Saya terima, saya masukkan ke dalam ego saya. Waktu dimasukkan dalam ego saya, kemudian dia akan mengendalikan id saya, nafsu saya. Jadi nafsu saya dikontrol, supaya apa? Supaya nafsu yang saya miliki bukan untuk melakukan hal yang buruk, tapi melakukan hal yang baik. Nah, tapi kadang-kadang orang seringkali karena nafsunya terlampau tinggi, maka nilai yang baik yang kita terima seringkali kita tolak. Nah, dalam diri kita ada namanya ego. Ego itu artinya aku. Maka orang yang membesarkan ego itu terlalu membesarkan keakuan. Dan ini banyak ditemukan di dalam umat Tuhan, membesarkan ego. Maka kemudian Injil tidak bisa dipraktekkan dan tidak bisa diterima oleh banyak orang. Maka Bapak Ibu, kalau kita bicara penginjilan tadi saya mengatakan itu melalui perbuatan. Itu perjuangan kita yang paling berat. Tapi ini sebenarnya adalah kunci yang paling bisa dilakukan semua orang. Kalau ada orang mengatakan aku nggak bisa ngomong, sudah, menginjil lewat perbuatan. Aku nggak bisa banyak bicara, nggak ngerti istilah-istilah asing, lakukan dengan perbuatan, tindakan, keteladanan. Tapi susah, ya memang susah. Tapi ini yang paling bisa dilakukan orang lain. Kadar yang semua orang bisa, tapi berat bagi semua orang, itu keteladanan. Saya tadi pagi mengilustrasikan begini, dampak keteladan itu sederhana Bapak Ibu. Ya, ini ada sebuah cerita, ya cerita lucu yang saya dapatkan dari salah seorang penulis buku cukup terkenal.
Dia menuliskan kisahnya begini. Satu kali ada seorang anak kecil, ya, katakanlah anak sekolah minggu telepon ke gereja, yang terima kebetulan gembalanya. Pak pendeta, tolong ke rumah, di rumahku ada yang sakit, tolong segera ditolong. Aku sedih, kata si anak itu. Lalu si pendeta berpikir bahwa kemungkinan besar yang sakit adalah entah itu mamanya, entah itu papahnya. Lalu pendeta bergegas menuju ke rumah si anak kecil itu. Karena berpikir harus didoakan. Ini permintaan anak kecil seperti darurat. Ternyata ketika sampai di sana anak kecil ini ngomong, Pak pendeta, yang sakit itu adalah anjing saya. Sudah beberapa hari anjing saya nggak mau makan, nggak bereaksi, diajak main juga murung dan lain-lain. Aku kesepian, kata anak kecil itu. Tolong doakan supaya bisa sembuh. Lalu Pak pendeta itu ngerasa dikejai sama si anak-anak di prank. Ini anak kecil ngeprank pendeta gitu ya. Suruh doain, bukan doain manusia tapi doain anjing. Lalu Pak pendeta dengan nada agak kesel, dia berdoa begini. Hai anjing, kalau mau hidup hiduplah, kalau mau mati matilah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Lalu Pak pendeta pamitan. Pamit ya, masih ada pelayanan. Lalu beberapa hari kemudian si anak kecil ini datang ke gereja. Dia datang dengan sukacita. Pak pendeta, anjingku sudah sembuh. Aku bisa bermain dengan anjingku sekarang ini. Pas datang ke gereja, lihat Pak pendetanya sakit. Ya, namanya anak kecil. Dia mendengar kalau orang sakit, solusinya adalah didoakan. Tapi anak kecil itu tahu betul, kemarin Pak pendeta menyembuhkan anjingku dengan format doa seperti itu. Maka itu gunakan. Lalu anak kecil itu berdoa begini, Pak pendeta aku boleh doa? Oh silakan. Pak pendeta senang sekali ketika didoakan anak kecil. Lalu anak kecil berdoa begini, hai pendeta, kalau mau sembuh sembuhlah, kalau mau mati matilah. Ya itu Pak Bu, itu kita dengar cerita itu lucu ya. Tapi itu adalah dampak keteladanan. Kalau kita melakukan contoh yang blunder, maka itu akan diikuti oleh banyak orang. Lu orang Kristen aja seperti itu. Maka Pak Bu, saya kemarin itu pulang ke Lengkong, ke rumah papa nengok, jenguk ya. Kalau kemudian kami bikin sambal pecel pakai ditumbuk gitu ya. Itu kacang 1 kilo dengan cabai setengah kilo gitu ya. Itu berarti kan lumayan pedesnya gitu ya. Kacang 1 kilo, cabai setengah kilo ditambah dengan gula. Saya lupa apakah gulanya setengah kilo atau berapa ya. Tapi anggaplah kalau sudah ditumbuk jadi 1 kira-kira menjadi 2 kilo lah ya, karena ada penyusutan pada cabenya. Katakanlah jadi 2 kilo. Tapi waktu saya lihat orang tetangga yang membantu kami untuk numbuk itu tuangkan garam. Tuangkan garam kalau mungkin ya dia tuangkannya dengan feeling gitu ya, tuangkan garam. Tapi andai kata dia dipakai takaran sendok takar, itu kira-kira 2 sendok sampai 3 sendok teh. Ya sendok teh ya, tidak sendok makan, karena kalau sendok makan pasti keasinan. Kira-kira seperti itu dengan sendok teh. Lalu saya berpikir begini, padahal itu sambal kacangnya ketika diaduk dengan centong saja, kami harus masukkan itu beberapa kali centong. Tapi hanya butuh garam, itu 2 sendok saja. Maka ketika kalau kita relevansikan, ketika Yesus bicara orang Kristen, kita anak Tuhan itu sebagai garam dan terang dunia, itu sebenarnya sederhana. Kita kan seringkali mengatakan begini, aku kan minoritas, kita ini minoritas. Kalau kita hidupnya benar, kita akan dipermalukan. Kalau di tempat pekerjaan aku kan cuma sendirian, yang lain datanya terlambat, sebelum jamnya pulang mereka pulang. Kalau saya tertib malah saya juga nanti akan dibilang sok suci, sok cari muka, sok baik, sok tertib dan lain-lain. Bukannya malah saya dipuja, tapi saya dihujat oleh teman-teman saya. Jadi saya tidak berdaya, saya ikut-ikutan dengan orang lain. Itu berarti kita tidak mengerti sifat garam. Kalau Tuhan sudah mengatakan kita orang Kristen sebagai garam, kita harus sadar garam itu punya sifat untuk mempengaruhi apa yang ada di sekitarnya. Setiap makanan apapun yang bertemu dengan garam, minimal akan diberi rasa asin sehingga menjadi rasanya enak dan lain-lain. Kalau kita makan tanpa garam, itu kan bagikan taman tak berbunga. Itu kata para bujangga, kata Roma Irama. Kan? Andai taman tak berbunga, kira-kira kan seperti itu. Taman tak berbunga atau bagi taman tak berbunga. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau makanan tanpa garam itu rasanya hambar, nggak enak. Kita kalau makan pasti kepenginnya ada garamnya. Walaupun kalau garamnya banyak juga darah tinggi. Makanya orang Kristen justru kalau kita punya sifat melarutkan makanan yang di sekitar kita,
Maka tugasnya garam mencari makanan hambar. Supaya hambar itu menjadi punya rasa asin. Jangan garam ketemu garam. Kalau kita menggarami lautan kan percuma. Kalau kita menjadi teladan hanya teladan di kandang kita, jago kandang, percuma Bapak Ibu. Justru kita ditempatkan di tempat yang begitu banyak pergumulan supaya garam kita itu bisa mempengaruhi banyak orang. Itu esensi garam. Maka ketika Yesus mengatakan kamu adalah garam dan terang dunia, karena Yesus tahu persis garam takarannya kecil tapi bisa mempengaruhi seluruh adonan yang ada di situ. Secukupnya kira-kira. Kalau masakannya masak sayur 1 kuali, garamnya 2 sendok. Kalau disendok padahal sayurnya bisa ratusan sendok. Tapi hanya butuh 2 sendok garam. Artinya apa? Kita minoritas bukan menjadi persoalan. Kalau kita sudah ditetapkan Tuhan sebagai garam dan terang dunia, kita akan memberi pengaruh bagi banyak orang. Kehidupan kita. Dan nama Tuhan bisa dimuliakan di situ. Pak, Bu, maka tadi saya katakan, menginjili itu sederhana. Cukup dengan keteladanan. Tapi memang keteladanan itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Karena semua orang bergumul dengan hal seperti itu. Saya nggak bisa memberikan teladan. Saya nggak bisa lah. Saya kan kadang ada orang begini Bapak Ibu. Ada orang selalu beralasan begini. Saya khusus untuk yang mengendalikan diri saya nggak punya, nggak bisa. Kalau saya misalnya mengasihi saya bisa. Tapi untuk bicara masalah menguasai diri, saya nggak bisa. Kalau orang sudah usik harga diri saya bisa marah. Pak, Bu, kalau Bapak Ibu baca dalam Galatia pasal 5 ayat 22, di situ disebutkan buah roh. Bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Artinya apa? 1 buah. Tapi 1 buah itu punya 9 vitamin. Jadi harusnya kalau orang makan 1 buah itu, dia terima 9 vitamin itu. Bukan kemudian ada buah-buah macam, oh aku sudah bertobat tapi yang mengampuni aku gak mau deh. Karena apa? Saya belum bisa mengampuni saudara saya. Saya belum bisa mengampuni teman pelayanan saya. Saya belum bisa mengampuni teman kerja saya. Kenapa? Ini dulu yang sabotase usaha saya. Saya gak bisa makan buah ini. Kalau makan buah mengasihi, buah rendah hati aku masih bisa. Tapi khusus mengampuni aku gak mau makan. Itu pemahaman kalau buah-buah roh. Lalu kita petik, kita makan sesuai dengan yang kita suka. Tapi ternyata Galatia 5 menuliskan buah roh dengan 9 komponen. Yang kalau kita makan seharusnya ke-9 itu otomatis menjadi milik kita. Tapi kan problemnya begini. Saya tidak terlalu doyan buah ya, kecuali buah jeruk. Dan pisang itu pun kalau digoreng. Baru doyan, pisang goreng. Ya, tapi kalau makan pisang biasa tanpa digoreng, saya nggak terlalu doyan. Ya, kalau Pak Antipas dan Mbak Sulis itu hampir semua jenis buah suka. Kalau saya tidak, hanya jeruk itu pun sesekali. Jadi waktu kapan hari istri saya paksa saya makan buah, aduh saya itu tersiksa luar biasa. Saya mencoba, sampai maaf kata, waktu itu istri saya buatkan jamu dengan buah itu di blender ya, sampai maaf kata, supaya lidah saya nggak merasa lidah saya tutup plastik. Supaya nggak mampir di lidah. Tutup plastik malah yang terjadi sudah masuk tenggorokan, malah saya kesedak di sini. Ya akhirnya rasa buahnya berasa sekali di lidah gitu ya. Istri bilang mau makan buah saja dilarutkan susahnya minta ampun. Yaitu memang saya. Tapi begini, saya sukanya buah jeruk. Dalam buah jeruk kan ada vitamin begitu banyak ya. Kalau saya makan buah jeruk banyak, tapi kenapa saya tetap sariawan? Berarti bukan buahnya tidak mengandung vitamin, tapi pencernaan saya yang bermasalah. Kalau kita makan buah roh, tapi kita belum bisa mengampuni, bukan buah roh itu yang tidak mengandung vitamin, tapi pencernaan rohani kita yang belum beres. Maka Bapak Ibu, waktu Tuhan bicara garam dan terang dunia, itu seharusnya kita sadari, dimanapun kita harus memberi pengaruh banyak orang. Kalau kita sebagai orang Kristen sudah terima buah, makan buah roh, 9 karakter itu harus menjadi milik kita. Tapi aku nggak bisa di sini. Nggak bisa itu bukan berarti kita abaikan. Tapi kita cek, jangan-jangan ada pencernaan kita yang salah. Saya sudah makan buah vitamin C, tapi kenapa saya sariawan ya? Bukan berarti jeruknya yang bermasalah, lalu kita singkirkan. Saya nggak mau jeruknya. Saya harus cek, berarti pencernaan dalam diri saya yang bermasalah. Kalau kita sudah menyebut diri orang Kristen, sudah makan buah roh, sudah terima buah roh, tapi kita belum bisa mempraktekkan beberapa di antaranya. Bukan buah rohnya yang salah, tapi pencernaan rohani kita yang salah. Dan
Dan Bapak Ibu, indikator yang paling utama adalah orang lain dalam menilai diri kita. Kalau orang lain menilai diri kita, wah bapak itu atau ibu itu kalau marah itu menakutkan sekali. Wah berarti kita belum bisa menjadi teladan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, saat ini saya sedang membantu seorang pemilik butik di Jakarta untuk mengadakan sebuah kegiatan penelitian. Ya, dia meneliti tentang dunia bisnis yang dia kerjakan dengan teman-temannya itu, orang Kristen. Ya, dia mengatakan, Pak Julius, oh itu dunia bisnis gelap sekali dalam komunitas yang dia pahami itu. Kenapa? Praktek manipulasi sesama anak Tuhan begitu luar biasa. Di gereja hari Minggu, dia bisa berkhotbah tentang bagaimana mengasihi orang lain. Dia melayani juga di atas mimbar. Tapi mulai dari Senin sampai Jumat, karena kerjanya kan Senin sampai Jumat, manipulasi itu berjalan begitu luar biasa. Dia merasa itu disucikan, disterilkan ketika beribadah di hari Minggu. Tapi praktek yang begitu mengejamkan, menindas orang, itu dilakukan dari Senin sampai Jumat. Dan kalau seperti ini, krisis integritas bagi orang Kristen. Kalau seperti ini, kita seringkali dimaki-maki oleh orang lain. Oh ternyata bisnis Kristen sama saja. Mana Alkitabnya? Alkitabnya hanya dipakai di hari Minggu saja. Apalagi berkhotbah bisa, tapi mempraktekkan hidup, mengkhotbahkan hidup, itu yang tidak bisa dikerjakan oleh banyak orang. Itu adalah tantangan bagi masyarakat sekarang ini Bapak Ibu. Maka tadi saya katakan bahwa menginjili itu sebenarnya adalah kegiatan mudah yang bisa kita lakukan. Mudahnya kenapa? Karena setiap kita bisa mengerjakan melalui keteladanan hidup perbuatan. Tapi problemnya adalah kita sadar perbuatan kita belum bisa menjadi teladan bagi orang lain. Sehingga kemudian kita mengatakan sudah menginjili bukan urusan saya. Saya masih hidup dalam daging, dalam dosa, enggak bisa. Sampai ada satu mahasiswa bilang ke saya di kelas, Pak, saya itu males pulang ke rumah. Saya kalau pulang ke rumah itu malam, tunggu jam saya capek sampai rumah tinggal istirahat. Kenapa? Karena saya capek lihat kondisi rumah. Rumahku bukan surgaku. Rumahku adalah neraka. Padahal anak Tuhan, anak perempuan dia di kelas semester 1. Ya cerita seperti itu. Ya, saya waktu mendengar itu saya juga, waduh, kok miris bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan sekarang. Dihantam begitu banyak dan akhirnya tidak bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Dia cerita kenapa saya itu stres, apalagi kalau dengar mama itu sudah ngomel, wah luar biasa, saya nggak mau deh. Apalagi kalau ngomong itu kata-katanya sadis, kata-katanya kadang-kadang menyakitkan. Makanya saya kalau pulang tunggu jam saya sudah capek baru saya pulang. Lalu dia tanya, apa yang harus saya lakukan Pak? Nah itu pertanyaan seperti itu kan tidak bisa dijawab dengan satu kalimat, dua kalimat dan selesai hari itu. Ya kita minimal harus pahami dulu supaya saya pun tidak salah mendiagnosa. Tapi itu adalah potret bagaimana keteladanan itu menjadi sesuatu yang sangat dipentingkan. Yang tadi saya katakan itu untuk menarik jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Jadi sebenarnya Pak Bu, kita tidak membutuhkan spektakuler seperti para rasul yang bisa membangkitkan orang, menyembuhkan orang, cukup dengan sebuah keteladanan tadi. Ya, pasti akan memberkati banyak orang. Kalau Bapak Ibu yang berdagang, ya, kalau misalnya Bapak Ibu ada orang belinya sekilo, Bapak Ibu kasihnya 2 kilo, itu pasti akan dikenang oleh banyak pelanggan. Itu engkau itu baik. Saya beli sekilo, dikasih 2 kilo. Bayarnya cuma sekilo. Saya pastikan dalam 1 bulan bangkrut. Ya, tapi memang ada begini Bapak Ibu. Maka ketika kita menjadi saksi, harus ada sesuatu yang kita korbankan. Walaupun tadi kalau contoh yang barusan saya sampaikan, orang beli sekilo kita kasih 2 kilo harga sekilo, ya dalam dunia berdagang enggak bisa. Tapi minim kita tidak melakukan muslihat yang kemudian hanya demi sebuah keuntungan kecil, lalu kita menjadi serakah, ingin menguasai banyak orang. Lalu tindakan kita melukai banyak orang dan ketika tahu akan menjadi cemoohan bagi orang lain. Maka Paulus dalam 1 Korintus 9, kalau nanti Bapak Ibu baca tentang hak dan kewajiban rasul, dia bicara seperti ini. Aku melatih tubuhku menguasai, ya, dikuasai tubuhku, supaya ketika aku memberitakan Injil, aku sendiri pun tidak ditolak. Orang percaya Yesus, ikut Yesus selamat, terus selalu dipancing sama orang. Ikut Yesus itu apa sih bedanya orang Kristen dengan orang tidak Kristen? Wah, orang Kristen itu
hidupnya dijamin keselamatannya. So kita itu Tuhan kami kasih, maka orang Kristen itu juga memancarkan kasih. Kalau kemudian kita punya celah, kamu ngomong kasih, hidup kamu saja suka marah-marah sama orang. Saya dulu punya teman seorang direktur, kalau marah menakutkan, luar biasa, itu seperti monster kalau marah. Begitu saya pernah datang ke perusahaannya, tiba-tiba bendaharanya lari terbirit-birit dari lantai 2. Lari terbirit-birit ingin menyelamatkan, dikejar sama si teman saya yang seorang pemimpin perusahaan. Lalu dia bersembunyi di belakang saya, ibu-ibu itu, Pak tolong Pak Yulius tolong saya. Lalu saya hadang, kenapa Pak? Pinggir, ini bukan urusan kamu, tapi ini urusan saya kalau masalah keselamatan. Ya kira-kira saya bilang seperti itu. Lalu kemudian dia balikkan meja yang ada ada kacanya, saya tahan sampai saya agak sedikit tangannya juga bermasalah ketika menahan bangku yang begitu besar. Saya pikir sudah selesai, ternyata saya ditelepon dari lantai 2, Pak Yulius naik lagi ke atas, ini di atas sudah kacau balau. Ternyata itu komputer sudah dilempar kursi yang sebegini, ya. Jadi saya dampingi sampai ada karyawan baru beberapa hari masuk. Dia kesurupan, mungkin stres kali ya lihat mimpinya seperti ini. Dia sampai kesurupan, akhirnya kami mendoakan yang kesurupan itu gitu ya. Mendoakan yang kesurupan, dan karena kebetulan yang pelayan Tuhan di situ hanya saya, ya teman saya memang dia juga aktif dalam sebuah gereja, dalam komunitas. Ya tapi saya ini harus dua-duanya nih, dua-duanya kerasukan setan. Yang satu kerasukan setan marah-marah, yang satu memang kerasukan karena trauma lihat nggak pernah ada orang semarahi seperti ini. Akhirnya dia setelah selesai dan siuman, berapa hari kemudian karyawan yang baru masuk itu resign karena nggak tahan lihat pemimpin seperti ini. Itu menjadi teladan, itu bukan teladan ya, itu menjadi contoh buruk dalam dunia, dalam lingkungan terkecil. Lalu karyanya mengatakan, katanya orang Kristen kok kelakuannya seperti itu. Katanya ngomong kasih, kalau lagi bener ngomong Tuhannya bagus, tapi kalau lagi marah kesulut emosinya, wah di dalam dirinya bukan lagi Tuhan, tapi hantu yang menakutkan. Pak Bu, tadi saya katakan, latih dan kuasai diri kita, sehingga ketika kita menyampaikan Injil, kita sendiri tidak ditolak. Baik, mungkin slide berikutnya bisa ditayangkan. Tugas gereja itu tadi saya katakan adalah Bapak dan Ibu. Itu bukan hanya, di sini kalau saya tuliskan ada 6 ya, di sini saya tuliskan ada 6 tugas gereja, tapi kita konsentrasi pada kata marturia. Marturia itu adalah menjadi saksi, martir. Maka kemudian dari kata marturia, turunan katanya adalah ada kata martir. Martir itu artinya menjadi saksi Kristus. Dan biasanya kata martir ini ditempelkan kepada orang yang akhir hidupnya harus meninggal dengan cara tragis karena mempertahankan iman percayanya. Ini para martir. Kalau saudara kita menyebutnya adalah mati syahid. Ya, mati syahid ya. Mati untuk Tuhan, kira-kira mempertahankan iman keyakinannya. Itu martir. Martir menjadi saksi. Maka ketika Yesus mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku, menerima mandat. Tugas kita menjadi saksi. Namanya menjadi saksi, konsekuensi terbesar adalah taruhannya hidup kita. Waktu kita menyaksikan Tuhan, kita harus siap untuk, ya kalau kita misalnya kita menyaksikan kasih Tuhan, kita siap bahkan mungkin akan dicemooh, dinilai buruk oleh orang lain, sekalipun yang dituduhkan orang lain tentang kita tidak terbukti, itu hanya fitnah belaka. Tapi kita harus siap. Yang benar hidup kita benar saja. Kalau kita jadi saksi, masih ada orang yang memutarbalikkan fakta. Apalagi kalau kita hidupnya sudah tidak benar, itu akan menjadi bulan-bulanan bagi orang. Dan Injil Kristus tidak bisa didengar dan kita tidak bisa mengantarkan orang berjumpa dengan Kristus. Maka Pak Bu, ya, kata berjumpa dengan Kristus begini. Lebih baik kita jangan hanya sekedar bawa orang kepada Kristus, tapi yang paling baik kita bawa Kristus kepada orang. Melalui apa? Melalui perbuatan kita. Jadi perbuatan kita selalu menjadi cerminan karakter ilahi. Kalau menyikapi masalah dengan kepala dingin, jangan reaktif. Kalau reaktif, ujung-ujungnya yang kita dapatkan bukan solusi, tapi bencana. Kalau kita tiba-tiba sedang marah dengan seorang, jangan reaktif. Lalu kemudian kita karena emosi, kamu keluar dari tempat ini. Setelah keluar kita baru tahu, ternyata dia benar. Kita terprovokasi oleh beberapa orang. Itu nanti kita yang keliru sendiri. Jadi
kepala dingin. Maka tadi saya katakan kalau orang Kristen sudah mengecap buah roh, harusnya 9 karakter itu menjadi milik kita. Ya kita tidak bisa memilah-milah. Untuk yang memaafkan saya nggak bisa, mengampuni saya nggak bisa. Kenapa? Saya terlalu banyak disakiti. Oleh siapa? Oleh orang-orang di sekitar saya, bahkan mungkin oleh saudara saya. Bahkan oleh orang yang saya anggap selama ini adalah jadi panutan diri saya. Ternyata dia menyakiti saya. Jadi saya nggak mau. Pak, Bu, kalau kita jadi martir, kita harus siap. Benar, disalahkan, itu kita harus siap. Itu martir. Ya, maka ketika para rasul menjadi martir, itu luar biasa. Petrus, Bapak Ibu, kisah hidupnya, dia ingin pergi, ya, ingin lari dari kota Roma. Karena kota Roma pada waktu itu menghadapi aniaya dari kaisar Romawi begitu kejam, orang Kristen. Lalu Petrus kabur. Ini Petrus menyangkal diri yang kedua. Yang pertama kan menyangkal diri ketika Yesus mau disalib. Dia menyangkal, ya, menyangkali 3 kali, menyangkali Yesus. Saya tidak tahu menyangkali untuk apa, apakah untuk cuci ataukah untuk buang air. Menyangkali, kalau bahasa Jawa kan menyangkali pergi ke kali gitu ya. Petrus menyangkali Yesus sampai 3 kali. Yang berikutnya adalah Petrus sudah terima Roh Kudus, sudah berkhotbah menobatkan 3.000 orang pada peristiwa Pentakosta. Tapi ketika dia sedang mendirikan jemaat di kota Roma, menghadapi aniaya yang begitu besar dari kaisar Romawi pada waktu itu, dia kabur, tinggalkan jemaat. Di tengah perbatasan ketemulah Yesus. Dia bertanya, quo vadis dalam bahasa Latinnya. Maka istilah itu diadopsi oleh masyarakat umum dengan istilah quo vadis. Mau kemana ini? Mau kemana Yesus? Petrus bertanya seperti itu. Apa yang dikatakan Yesus? Aku ingin mati yang kedua kali bersama umatku di kota Roma. Ketika Petrus dengar itu, Tuhan, jangan pergi ke sana. Biarkan aku yang balik ke kota Roma. Dia balik dan dia minta supaya disalib dengan kepala di bawah. Itu menjadi martir. Orang yang menjadi martir harus rela sampai pada titik diri kita yang disebut dengan menyangkal diri dan pikul salib. Itu martir. Bukan membawa ego. Saya kan S2. Saya kan bos. Masa seperti itu? Saya kan pimpinan. Masa pimpinan kok saya nggak bisa nyuruh? Saya kan pimpinan, tugas saya nyuruh. Kalau Yesus ketika memberikan perintah sudah meneladankan. Tapi perkataan Paulus yang begitu luar biasa, ikutilah teladanku. Maka Pak Bu, kalau kita ingin menginjil kepada orang, bukan sekedar kita mengajak orang berjumpa dengan Yesus, tapi kita membawa Yesus kepada orang melalui hidup kita. Supaya dia berjumpa Yesus melalui kehidupan kita. Wah, kalau saya lihat orang ini rasanya adem ya, rasanya saya tenang. Kalau kalau dapat nasihat dari ibu ini, dapat nasihat dari bapak ini, rasanya saya damai. Itu bagian dari kita sudah menciptakan kedamaian dalam diri orang, menciptakan rasa aman, rasa nyaman. Itu adalah bagian kita sudah diteladani, minim dalam aspek secara psikologis. Mungkin dia belum punya komitmen saya menjadi Kristen, tapi minimal kita sudah menanam benih kepada orang itu lewat kebaikan yang kita lakukan. Itu yang saya kira bisa kita lakukan. Tapi itu pun yang menjadi tantangan bagi kita karena kita sulit melakukan hal itu. Jadi kalau ditanya membawa jiwa itu, menginjil itu susah atau gampang? Susah kalau kita bicara menginjil itu ngomong. Tapi kalau kita membawa Injil melalui perbuatan gampang tidak? Semua orang bisa. Tapi problemnya semua orang enggan karena sadar perbuatannya belum bisa jadi contoh untuk orang lain. Maka mulai sekarang kita harus menjadi teladan, menjadi saksi yang siap tanggalkan ego kita. Seperti para rasul. Para rasul yang matinya hanya mati tua hanya Yohanes. Hampir semua rasul mereka mati syahid, menjadi martir. Begitu luar biasa. Darah mereka Tuhan perhitungkan menjadi pekabaran Injil yang begitu luar biasa. Itu tantangan bagi masyarakat dan kita semua gereja Tuhan di era sekarang. Maka Pak Bu, ayo ambil peranan. Jangan apalagi nanti ini mendekati pilpres, orang Kristen malah justru terprovokasi dengan hal yang tidak baik. Lalu kapan kita mau jadi contohnya? Kapan kita mau jadi teladan? Jadilah sikap hidup kita menjadi suratan yang terbuka, yang bisa dibaca setiap orang. Ini ada Kristus. Mahatma Gandhi itu sampai terkesima dengan ajaran Yesus. Saya terkesima.
dengan yang Yesus ajarkan. Tapi ketika saya lihat orang Kristen, saya sebel dengan orang Kristen. Kenapa? Hidupnya tidak seperti yang dicerminkan diajarkan Yesus. Yesus mengajarkan yang baik, tapi umatnya tidak mempraktekkan yang diajarkan yang baik dari Kristus. Maka Bapak Ibu, mari kita lakukan. Kalau ini dilakukan, tanpa kita berkata pun, kita bisa menarik orang untuk datang kepada Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu. Hidup kita punya kuasa. Kan melalui apa? Melalui perbuatan kita. Jadi jangan kemudian kita juga, maaf kata, contoh kecil. Kalau kita di jalan, tahu-tahu kendaraan kita diselip orang lain. Kita merasa ini hak saya. Lalu kemudian saya pun kadang seperti itu. Kalau tahu-tahu diserobot gitu ya. Kemarin saya keluar dari tol Cilenyi itu sebenarnya jalannya saya duluan. Tiba-tiba dari kanan itu nyerobot ya. Tidak memberi, harusnya kan gantian karena keluar tol Cilenyi itu ada perbaikan jalan, jadi gantian kanan kiri. Ternyata harusnya jatah saya masuk, kepalanya sudah di depan, sudah belok, ya, nyerobot. Iya, untung saya masih bisa nahan diri, kalau tidak mungkin bisa adu kepala. Saya sempat emosi juga karena sudah lelah gitu, saya dim gitu ya, dim. Tapi ternyata saya dalam hati bilang gini, jangan, mungkin dia lagi kebelet. Biarkan sajalah. Kita pun barangkali tanpa disadari melakukan hal yang seperti itu. Kapan hari saya minta tolong istri, tolong cek ketuk bengkel. Bengkel ini bisa buka motor karena ternyata bocornya dari pelek, pinggir pelek. Bisa enggak? Karena sudah malam. Kalau tidak bisa, ya nggak apa-apa, nanti saya cari ke bengkel yang lain, tukang tambal yang lain. Istri bilang bisa, dia telepon bisa. Akhirnya saya pikir yakin bisa. Akhirnya papasan istri pulang, saya selisih jalan. Saya lewat jalan satu, istri lewat jalan yang lain. Sampai di bengkel, saya berdebat dengan bengkelnya. Kapan istri Anda datang ke saya? Loh tadi, lu nggak datang. Saya agak marah juga. Bapak, istri saya tuh pakai motor Mio, pakai motor Beat ini. Nggak ada yang datang. Saya debat sama istri, kamu gimana sih? Oh ya, aku tadi nggak tanya sama bengkel. Dalam perasaan hati saya agak jengkel dengan tukangnya juga ya. Saya sudah pergi, tiba-tiba dapat informasi komplit bahwa istri saya belum ketemu bengkelnya, hanya dapat informasi dari tukang sayur sebelahnya ini buka sampai jam 8 dan bisa ngerjain berbekal itu. Saya karena merasa sudah mendebat dengan tukang bengkel, saya putar balik. Pak, maaf ya. Saya maaf, tadi mungkin saya membentak Bapak gitu ya, agak nada keras, saya minta maaf. Itu mungkin saya salah informasi, saya yang salah. Saya tidak dengar informasi detail dari istri. Ternyata istri nggak datengin Bapak, cuma dapat informasi dari tukang sayur. Saya minta maaf. Oh ya nggak apa-apa Mas, saya juga minta maaf ya tadi nadanya agak keras. Pak Bu, itu hal sederhana, tapi akhirnya membuat kita tidak dihantui dengan rasa bersalah. Jadi sekarang kalau saya misalnya ke tempat itu, ya saya jadi kenal dengan montirnya, dengan pemilik bengkelnya. Kenapa? Karena saya tidak menyelesaikan perbedaan apalagi ketegangan pada malam hari itu dengan emosi yang berlebihan. Saya sadar saya salah, saya putar balik. Pak, saya minta maaf. Tadi saya sudah ngomel ke Bapak. Kelihatannya hal bodoh. Lupakan saja, kan kita seringkali seperti itu. Udah lupakan saja, nanti hilang dengan berjalannya waktu dengan aktivitas. Tapi hari itu saya dibuat tidak sejahtera. Saya putar balik, saya minta maaf ke orang itu. Untuk minta maaf kan kita butuh kedewasaan. Itu hal yang kecil. Pak, Bu, maka tadi saya katakan keteladanan itu prinsip yang paling penting. Apakah orang itu menjadi Kristen dengan segera? Tidak, dia masih bertahan dengan keyakinannya. Tapi minimal saya sudah menanamkan nilai yang Kristus ajarkan kepada kita semuanya. Maka Bapak Ibu, itu yang paling efektif. Itu penginjilan paling efektif sebenarnya. Jadi penginjilan efektif itu dilakukan melalui perbuatan, bukan sekedar perkataan. Tadi saya kasih contoh yang kucing atau anjing kalau mau hidup, hiduplah, kalau mati, matilah. Itu akan diikuti oleh orang di bawah kita. Hidup kita akan diikuti. Maka Pak Bu, ketika kita menjadikan orang murid itu kan berarti menjadikan orang lain identik dengan gurunya. Kalau gurunya kita adalah Kristus, atau gurunya kita adalah Kristus Yesus Kristus, maka kita harus identik dengan guru kita. Guru kita dicemooh tidak membalas, justru mengatakan ampuni dia yang berbuat jahat, karena tidak tahu apa yang dia perbuat. Loh, dia melakukan dengan pengetahuannya dia kok. Orang ahli Taurat kan menyalibkan Yesus dengan pengetahuannya mereka. Tapi Kristus masih mengatakan ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah saksi
yang bisa dilakukan semua orang, tapi berat dilakukan semua orang karena harus menanggalkan ego. Tapi itu kualitas kesaksian. Jadi sebenarnya yang perlu kita pelajari bersama-sama, yang perlu kita tekankan dan motivasi adalah hidup kita harus jadi teladan bagi orang lain. Amin Bapak Ibu. Saya yakin nanti Sokaraja Kidul akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Nanti orang-orang yang bekerja pada Bapak Ibu, saya kepingin ke gereja. Di mana? Sokaraja Kidul. Jadi kita bisa menarik jiwa begitu banyak. Amin Bapak Ibu. Jadi kita tidak hanya sekedar jago kandang, garam, kita tidak perlu menggarami lautan. Garam ketemu garam, yang terjadi darah tinggi. Garam cari makanan yang hambar, memberi pengaruh. Terang bukan ketemu dengan siang, karena nggak ada efektifnya. Lampu dinyalakan pada siang hari, di tengah siang di tanah yang lapang nggak ada efeknya, karena sudah ada penerang yang lebih besar. Terang itu, lampu itu dinyalakan di tempat yang gelap. Jadi kalau kita di lingkungan kita, semuanya mungkin bukan anak Tuhan, hanya kita sendirian. Lalu kemudian mereka melakukan praktek-praktek koruptif, manipulatif. Kalau kita bertahan teguh, itu kita menjadi garam dan kita menjadi terang. Kita dikatakan sok suci, sok alim, sok cari muka dan lain-lain. Enggak apa-apa Bapak Ibu, itu resiko menjadi martir. Kita dikatakan seperti itu. Mungkin difitnah, resiko menjadi orang benar. Istri saya sempat bilang beberapa hari lalu, jadi orang benar itu susah ya, jalannya sempit. Ya karena jalannya sempit, tidak semua orang bisa. Itu justru menunjukkan sakralitas hidup benar. Karena kebenaran itu jalannya sempit, maka enggak setiap orang bisa. Karena tidak setiap orang bisa, di situ letak mahal dari sebuah kebenaran. Maka kalau orang sudah melakukan kebenaran, itu orang itu sudah berkualitas. Karena sudah mengerti di jalan yang serba susah, tapi dia punya konsistensi. Itu harusnya iman kita. Dan saya yakin kalau kita sudah kerjakan itu, mandat menjadi mewartakan Injil, itu akan bisa terlaksana dengan baik dan efektif melalui keteladanan hidup. Amin. Saya undang pemain musik, worship leader dan singer untuk bisa ke depan. Jadi kita minta sama Tuhan supaya hidup kita, hati kita diberikan hati Kristus. Tangan kita diberikan tangan untuk mengerjakan tugas. Kalau Dewa 19 punya judul lagu namanya Satu. Dengan bibirku aku akan memuji engkau, dengan hatiku aku akan mengasihi banyak orang. Dengan mata aku akan melihat. Kita punya lagu, berikanku hati ya seperti hati Tuhan, yang ketika lihat banyak orang, bukan lihatnya dengan kebencian. Sekalipun Yesus disalibkan dengan dicemooh oleh orang-orang di sekitar, tapi Yesus tetap melihat hal itu dengan kacamata belas kasihan. Jadi ketika kita sedang maaf kata, mungkin usaha kita disabotase, kita dibohongi, lihatlah dengan belas kasihan. Saya yakin kebaikan, kebenaran yang kita taburkan tidak pernah akan sia-sia. Sekali waktu akan tumbuh. Amin Bapak Ibu. Jadi konsistensi melakukan keteladanan hidup dan kebenaran.